2024 menjadi momentum sukacita bagi pasangan Kiki Saputri dan Muhammad Hairi. Setelah menunggu hampir setahun, akhirnya Kiki positif hamil. Tanda-tanda berbadan dua Kiki rasakan saat ia liburan di Inggris menjelang pergantian tahun. Diam-diam, Kiki melakukan tes kehamilan dengan tes pack. Lantas komedian yang pernah menjadi guru itu melihat dua garis biru. Karena ingin memberi kejutan pada sang suami tercinta, Kiki seolah berpura-pura ingin membuat konten dengan latar kota London. Namun tiba-tiba ia mengeluarkan tes pack yang menunjukkan dirinya positif mengandung anak pertama. Di Instagramnya, komika yang suka merosting pejabat dan selebritis itu menuliskan kalimat yang bikin netizen terharu. Bismillah, 1 Januari 2024, tahun baru, kebahagiaan baru. Terima kasih ya Allah telah Engkau titipkan dan percayakan. Insya Allah akan kami jaga sekuat jiwa raga. Ya pasti kaget ya, kayak oh ini bener apa nggak, pengen cek 5 kali aku gitu. Jadi tespek lagi, tespek lagi, takutnya maksudnya ini berapa enggak sih gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya bener ternyata. Lagi pengen makan apa gitu, mungkin ngidam buah atau apa di sini. Itu baru ngidam banget, ngidam rujak. Jadi itu setiap hari harus rujak. Bahan sudah ada. Nih, ada ayahnya Ayu Ting Ting nih. Ayah rujak ya. Tak mau memberikan kejutan via telepon kepada orang tuanya sepulang liburan, Kiki dan Hairi memberikan kado berbentuk kotak kepada ayahnya, Aslih Nuroh. Sesaat ayah Kiki terpana bahagia ketika melihat tes pack dengan 2 garis biru di dalamnya. Aslih Nuroh yang kini menjadi juragan kontrakan itu langsung memeluk putri kebanggaannya. Sama seperti Kiki, Hairi juga memberikan surprise kecil kepada kedua orang tuanya, Gus Rizal dan Fahimah Bashir. Ayah dan ibu Hairi tersenyum bangga lantaran putri dan menantu mereka bakal memberikan seorang cucu. Positif gitu, sudah ada benih-benih cinta. Kalau doa mah pasti nggak pernah putus ya, minta sama Allah yang terbaik gitu, apapun kondisinya, konsekuensinya, rezeki apa yang dikasih nggak pernah putus. Tapi datangnya kapan ternyata di sini kita juga nggak tahu, kaget gitu karena belum program yang benar-benar itu belum. Jadi ya masya Allah, hanya waktu itu kalau misalnya teman-teman ingat waktu pas nikah tuh wawancara tanya Kaki mau punya anak nggak? Aku sempat bilang kayaknya setahun dulu ya, mau pacaran dulu gitu. Ternyata Allah kabulkan. Ini benar kan setahun nanti Januari kan? Yang satu kocak dan pecicilan, yang satu serius. Netizen seolah tak sabar ingin melihat buah cinta Kiki dan Hairi. Anniversary pernikahan mereka yang pertama yang jatuh 28 Januari mendatang diprediksi akan dirayakan secara meriah, sekaligus syukuran atas kehamilan anak pertama Kiki dan Hairi. Ya paling ya sama teman-teman yang ngucapin selamat, terus kayak mereka sharing pengalaman. Ya hampir semuanya sama sih, jangan kecapean, jangan telat makan gitu. Terus jangan makan ini, jangan makan itu gitu. Tapi dia juga bilang gak apa-apa, makan aja selama lu happy ya. Banyak yang udah aku siap, biasanya aku konsultasi sama dokter aja. Kebahagiaan juga tengah dirasakan oleh pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Setelah 2 tahun menempati Istana Pondok Indah, Atta dan Aurel ingin suasana baru dan siap pindah ke rumah baru mereka yang juga masih berada di kawasan elit Pondok Indah. Rumah yang berdesain unik itu telah dibangun Atta sebelum menikahi Aurel. Namun pembangunannya sempat tersendat lantaran Atta memprioritaskan pembangunan kantor barunya. Tapi setelah anak kedua mereka lahir, Atta Aurel ingin menempati rumah yang lebih privat bersama kedua buah hati mereka, Amina dan Azura. Ya pengen beda, jadi orang tuh pas lihat oh nih jarang nih ada yang kayak gini gitu. Pengen nggak pasaran aja sih. Berarti taman juga inian Bang Atta juga ya? Taman? Yang ya interior tamannya juga. Iya, jadi aku minta segala macamnya itu harus sekonsep sama rumah. Intinya udah berapa persen?
Udah hampir 100% sih ini. Ya, sebenarnya sih banyak yang endorse juga ya. Jadi alhamdulillah lah banyak endorse, banyak yang support. Pelan-pelan nabung dari sebelum nikah sampai sekarang, jadi akhirnya bagus. Terus anak dan istri senang, semuanya senang. Ya itu kan aku emang suka lukis begitu-gitu ya. Suka aja ngegambar-gambar, maksudnya ngekonsepin rumah yang beda gitu. Jadi waktu jadi kayak gitu menurutku ya biar beda aja gitu. Lantas seperti apa hebohnya Atta Aurel dan Amina belanja perabotan untuk rumah baru? Kiri, gerak. Mana ya papa ya? Coba nah, bagus yang mana? Ini atau ini? Oh ini. Oh ini. Oh ini. Coba nah pilih sendiri. Coba nah pilih. Ini mau yang mana? Mau yang mana? Yang mana? Tunjuk, Amina deketin yang mana ya? Tunjuk. Oh ini. Ini mas katanya. Kalau kena ini, Kan di atas saya, di atas TV. au. Oh ini kasur. Hangat. Oh, yang mana? Spray dulu ya, Amina mau beli spray nggak? Kenapa beli spray nggak? Oh itu. Dicuekin. Dicuekin kalau ada sama bapaknya kayak nggak dianggap. Ini bagus gak ini cuci tangan? Buat di kamar. Nah, mau nggak ini beli wastafel? Ya bisa ya. Nah, ini mau nggak ini? Beli kaca aja. Nah, mama mau cari spray kamu nggak beli spray loh, ayo. Oh yuk cari spray yang lucu yuk. Nah, yang gambar binatang itu loh. Nih spraynya banyak nih. Nih tuh ada yang kayak nih tuh. Ada spraynya gini tuh. Bagus gak ini? Warna pink tuh ada ininya. Yang bagus itu. Oh ini bagus katanya. Mana? Ini mau. Oh ini bagus, warna hitam sukanya. Ya pengen beda, jadi orang tuh pas lihat oh nih jarang nih ada yang kayak gini gitu. Pengen nggak pasaran aja sih. Berarti taman juga inian Bang Atta juga ya? Taman? Yang ya interior tamannya juga. Iya, iya, jadi aku minta segala macamnya itu harus sekonsep sama rumah. Intinya udah berapa persen untuk pindahan? Udah hampir 100% sih ini. Kita Yang cukup merepotkan soal pindahan adalah mengangkut mainan Amina dan Azura yang satu gudang sendiri. Sementara untuk perabotan di rumah baru, sebagian di-drop dari toko furniture lantaran mereka lebih suka beli perabotan baru. sekarang di pemilihan sofa. Kita lah tadi pemilihan jam-jam dinding dan dindingnya. Sekarang kita lagi pemilihan sofa dulu. Tapi nggak semuanya kita bisa temuin ada di toko ini. Jadi kita sekarang mau nyari sofa buat Mbak dulu guys. Malah Mbak duluan. Karena Mbak itu ada prioritas. Ini bisa ditarik ya Mbak? Mau ditarik jadi apa nih? Bim, salah Bim. Jadi ya. Oh, Bisa jadi kasur, Pak. oh gitu. Wah. Mana tidur sini? Oh mau ini, mau jadi gamers kamu? Di kamarnya mau bikin kayak gini. Oh, anaknya hacker banget, hacker. Ini kamar gamers banget ya. Tapi ini bagus nih beli ini nih, icon slide. Adanya nggak diajak kak? Kenapa ada di rumah? Aku nggak diajak adanya. Jalan-jalan. Kok adanya nggak diajak jalan-jalan? Udah mau. Ini aku udah siapin nih lagi nyari. Ini aku nggak di endorse ya. Tapi aku itu emang suka kamera kecil begini. Assalamualaikum guys. Kembali lagi di The Atta Family Daily Life. Sekarang kita udah pakai kamera baru. Kita lagi ngetes. Ini si Jos. Asik, kamera baru guys. Grandmi Krisdayanti pun sangat senang dengan atmosfer menyejukkan di rumah anak dan menantunya itu.
Dengan desain futuristik, rumah Atta Aurel memang terlihat unik dan beda dari rumah di sekitarnya. Pindahan pasti nanti kasih tahu pasti sudah selamatan doa bersama. Namanya pindah rumah kan harus cari tanggal hari baik semuanya, jadi pasti. Oh masih gitu ya, berarti ini udah ada tempatnya Mi? Berarti udah tinggal dipindahin Nah barang-barangnya? itu tanya sama mereka. Nanti pasti kita dikasih Tapi tahu. kalau lihat di sosial media kayak udah angkut-angkut, kayak udah biasa nyiap-nyiapin gitu namanya ya. kalau pindah rumah itu kan nggak kayak membalikkan telapak tangan. Pelan-pelan lah ya, apa yang bisa dimasukin dulu. Mungkin pindah kemana sih kira-kira? Nggak pindah ke mana. Oh, pindah masih daerah sini apa? Oh. Kayak Atta sama itu. Rumahnya daerah-daerah sini. Cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya. Kiasan itu sering digambarkan dan dalam film dan acap kali terjadi di dunia nyata. Dan video yang viral berikut ini menggambarkan betapa besarnya cinta seorang ayah kepada putrinya. Demi memberikan kamar nan indah untuk putrinya yang sudah kuliah, ayah yang sudah sepuh itu rela begadang memasang keramik lantai kamar putrinya. Lembur ya, iya kan. Dia istilahnya nggak pakai kenek kan, dia kan dia kerjain sendiri kan gitu. Itu sesuatu banget sih, buat contoh sebagai anak dan orang tuanya, dan balik lagi orang tuanya cinta dengan anaknya. Setelah saya menonton videonya, saya sebagai seorang anak, saya tuh merasa terharu dan merasa bangga juga melihat perjuangan seorang bapak untuk membahagiakan anaknya dan membuat anaknya nyaman berada di rumah sebelum anaknya itu berangkat kuliah dan meninggalkan rumah. Jadi kakaknya yang berada di video tersebut, kakaknya sangat bersyukur banget mempunyai bapak seperti beliau. Di bawah penerangan senter, si ayah dengan tekun memasang keramik kamar putrinya. Si putri pun terharu melihat cinta kasih ayahnya yang demikian besar. Ia pun menulis caption, "Di saat yang lain pada tidur, ayah sampai tengah malam nyelesain kamarku biar bisa aku tempatin lebih lama sebelum berangkat kuliah." Hubungan antara ayah dan anak di video itu terlihat sangat istimewa. Ayah tersebut ingin memastikan bahwa anaknya merasa nyaman dan bahagia di kamarnya, walaupun harus merelakan lelahnya. Pesan untuk anaknya, tolong hargai dan menghormati usaha dan cinta yang ayah berikan kepada kamu ya. Balas dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang ayahmu mau. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya hubungan keluarga yang penuh kasih sayang dan perhatian. Ayah tersebut adalah contoh yang luar biasa tentang seorang ayah yang siap melakukan segalanya demi kebahagiaan anak-anaknya. Semoga hubungan mereka terus berkembang dan penuh cinta. Permasalahan presenter Mandala Soji dan istrinya Marida Denova Safriana dengan pihak hotel di Pontianak masih belum menemui jalan tengah. Mandala dan Denova yang sempat diusir secara paksa saat menginap di salah satu hotel di Pontianak, Kalimantan Barat telah melayangkan somasi ke pihak hotel. Sayangnya, somasi Mandala itu sama sekali tak digubris oleh pihak hotel. Karena itikat baiknya tak dipedulikan oleh pihak hotel, Mandala pun memilih untuk melanjutkan permasalahan tersebut ke jalur hukum. Sekarang keselnya nggak hilang, ini 2024 ya. Udah setahun berlalu ya. Jadi kemarin 2023, ini 2024 ya kan. Keselnya nggak selesai, bahkan malah banyak korban.
Ini membuat kita tambah kesel gitu loh. Banyak yang tambah DM, tambah ini. Ternyata korbannya bukan cuma kita. Jadi kita mikirnya loh, berarti tidak ada efek jerah dengan kejadian kita kemarin gitu loh. Bukannya kita sok pahlawan kesiangan, enggak. Karena apa yang kita rasain pasti dirasain juga korban yang lain. Sudah, jadi kita udah kasih somasi mereka, kita udah kasih somasi dan tidak ada tanggapan. Jadi memang setelah somasi tidak ada tanggapan, lanjutannya adalah kita gugat. Kita udah ajukan gugatan, udah masuk gugatan kita. Infonya sih sidang di 22 Januari ya infonya. Jadi sebenarnya kita juga nggak mau capek-capek begini. Ya, apalagi pasti habis waktu, tenaga, biaya, ya kan, anak-anak juga pasti akan kehambat waktunya sama sekolah, ya kan, sama perhatian sama kita juga itu. Cuman di sini teman-teman semua ngasih support buat kita, ya mereka berharap kita ini bisa menjadi bukan sok pahlawan kesiangan ya enggak ya, tapi bisa ngasih tahu bahwa ini salah gitu loh. Ya, jangan melakukan hal seperti ini. Dan memberi efek jerah, jangan diulangi lagi gitu. Jangan sampai ya kan ada kejadian hotel mengalami ini lagi, melakukan ini terhadap konsumennya. Sampai saat ini hingga gugatan dilayangkan, pihak Hotel Bintang 4 itu sama sekali tak juga menghubungi Mandala ataupun Denova. Baik Mandala maupun Denova menganggap jika pihak hotel seperti menyepelekan atas masalah ini. Yang tak dapat diterima adalah selain mengeluarkan barang-barang milik Mandala dan Denova secara paksa, pihak hotel juga menyentuh barang-barang miliknya yang dinilai lancang. Sekarang pun pihak hotel nggak ngasih penjelasan alasannya apa. Sengaja kayaknya disembunyiin ini. Sengaja mereka membiarkan, menyembunyikan, ya kan, dan sengaja ini tujuannya apa, mereka nggak ngasih penjelasan. Menurutku sih mereka berharap berita ini hilang. Terus begitu aja mereka melupakan ini. Tapi kan lo udah menzolimin orang dan ternyata nggak cuma kami korbannya itu. Kami tanggal 8 dikeluarin, terus ada orang ke DM aku, ada komen, bukan DM lagi, dia komen di IG aku, di postingan aku kalau dia tanggal 10 barang-barangnya dikeluarin 10 kamar dan itu kecampur-campur 10 kamar itu barang-barangnya. Kamu bayangin gak sih, kamu di luar kota, di kota lain, barang-barangmu dengan 10 kamar itu berarti kalau 10 kamar berarti kan sekitar 20 orang ya, itu kecampur-campur. Kamu di mana beresinnya, di mana kamu milih-milih barangnya, itu repot banget Mbak. Itu benar-benar kita nggak nyangka banget gitu ya. Ditanya emang kita bingung, ada ya gitu loh. Banget, kita tuh sendiri bilang sampai aku nanya berkali-kali gitu, kamar 541 masih ingat loh kamarnya Mbak sampai sekarang. Kamar 541 udah di check out Mas. Loh Mbak, ini kamar 541 atas nama saya. Iya udah di check out. Lah tambah kaget, ini maksudnya apa gitu, kamar kok bisa di check out, kita lagi acara gitu loh. Kok bisa seperti ini, nggak ada konfirmasi ya kan, nggak ada pemberitahuan sama sekali, dan pas lagi acara, kita lagi ada acara di hotel itu, bayangin. Bukan di tempat lain, di hotel itu, bayangin, dan itu banyak sekali tamu undangan. Kenapa saya di check out itu? Sengkarut pengusiran secara paksa di sebuah hotel yang dialami oleh Mandala dan istri tentu saja mencoreng pelayanan hotel. Apalagi jelas tertulis jika Mandala dan Denova menginap sampai tanggal 9. Namun pada tanggal 8 pagi barang-barang miliknya dikeluarkan secara paksa. Lantas benarkah dari kejadian ini Denova mengalami guncangan hebat hingga ia mengalami pendarahan? Itu sakit hatinya banget Ini benar-benar dia langsung shock banget Mbak hari itu tuh. Jadi dia benar-benar shock banget, dia stres sampai dia pendarahan, ngeflag dia, sampai ngeflag dia. Padahal itu bukan jadwal aku head. Iya, bukan jadwalnya dia head. Dia sempat bilang ke aku gitu. Aku sampai bingung kenapa gitu. Jadi waktu itu kan dari situ aku pindah ke hotel lain, itu sekitar mau sholat maghrib, aku ke toilet. Kok aku ngeflag, aku bingung kan, nggak tanggalnya aku ini. Terus kan ada temanku yang mungkin karena stres, yang kita tuh dampaknya besar banget karena kan kayak kita ada acara di situ ya. Acara berhenti, orang MC-nya nggak ada, MC-nya ngurusin MC-nya gue bayangin nggak sih Mbak, kamu punya acara kamu, MC-nya diusir, acaramu gimana? Itu kan sangat-sangat tidak profesional sih hotel yang pengusir itu. Padahal kan kalau kita ada acara di situ, berarti otomatis kan kita ngasih rezeki ke hotel itu kan. Jadi kok lo bisa-bisanya ngusir gitu. Sampai gugatan ini dilayangkan, baik Mandala maupun Denova masih belum tahu apa yang membuat pihak hotel mengeluarkan barang-barang miliknya.
Selain soal hukum, lantas apalagi langkah Mandala yang bakal ditempuh agar kejadian tersebut tak terulang lagi? Juga ini dari kemarin-kemarin kita tuh berharap bahwa Kemenparekraf ya Bunda ya, itu ngasih masukan gitu loh. Notice lah ke mereka, ini kalian kok bisa begini gitu loh, emang Betul. boleh begitu. Tapi ini pertanyaan aku ke Kemenparekraf ini sangat-sangat aku menanyakan. Memang bolehkah kalau orang overtime barang-barangnya dikeluarin? Aku tanya, boleh nggak mekanisme hotel mengeluarkan barang-barang yang overtime? Yang overtime ya, tapi kalau aku nggak, kasus aku belum saatnya check out. Tapi kalau overtime pun emang boleh seperti itu. PHRI juga mungkin Bunda, ya kan? Mungkin tolong kasih tahu kita itu aturan yang benar seperti apa. PHRI ini kan asosiasi yang pastinya sudah paham tentang aturan perhotelan, ya kan? Dari kementerian pastinya mereka udah tahu pakem-pakemnya aturan-aturan perhotelan, dan ini harusnya mereka ngasih tahu ke anggotanya nih. Aturannya seperti ini, seperti ini, seperti ini ya. Selain Mandala, sengkarut permasalahan hak royalti para pencipta lagu kembali jadi perhatian publik. Setelah sebelumnya Ari Bias yang melarang lagu-lagu populernya dibawakan oleh Agnes Mo, kini giliran endang mantan gitaris Tingki yang mensomasi Andre Taulany dan tak lagi menyanyikan lagu bertajuk Mungkinkah dan Jangan Tutup Dirimu lantaran tak membayar royalti performanya. Namun beberapa waktu lalu Andre akhirnya angkat bicara dan mengaku sudah membayar kewajibannya sesuai undang-undang yang berlaku kepada LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Para pencipta lagu sepertinya tak lagi menggantungkan harapannya pada LMKN dan memilih direct license kepada penyanyi maupun kepada event organizer. Itulah yang kini dilakukan oleh Ari Bias, lantaran selama puluhan tahun ia sama sekali tak pernah mendapatkan hak royalti dari LMKN. Lantas seperti apa tanggapan pihak LMKN melihat permasalahan ini? Mampukah Marshall Siahaan dan Ikke Nurjana yang didapuk sebagai duta LMKN menyelesaikan persoalan antara pencipta lagu dan penyanyi? Dibilang bentrok gimana ya, nanti Ike bisa nambahin. Tapi kalau saya melihat ini juga perbedaan cara pandang, ya, perbedaan interpretasi. Makanya tadi saya bilang interpretasinya yang tadi saya sudah jelaskan. Ini interpretasi yang sebenarnya dari Undang-Undang Hak Cipta. Ya, jadi saran saya buat mereka-mereka yang pengen misalnya menerapkan direct licensing, lisensi langsung, selama undang-undangnya belum diubah, ya silakan aja. Sifatnya opini, ya apapun itu semuanya asumsi gitu, opini silakan. Ya tapi kalau misalnya merasa bahwa direct licensing itu memang yang paling oke gitu ya, yang paling menunjukkan rasa keadilan, ya silakan undang-undangnya aja ubah dulu gitu, karena undang-undangnya nggak begitu. Aksi direct yang dilakukan pencipta lagu bukan tanpa alasan. Tak ada royalti yang nyangkut di rekeningnya, membuat mereka memilih jalur cepat kepada penyanyi agar mereka bisa mendapatkan haknya. Namun menurut Marcel, pemilihan jalur singkat kepada penyanyi soal royalti performing dinilai sangat rentan dan beresiko dimanfaatkan oleh oknum untuk mematok harga yang fantastis kepada penyanyi karena tidak ada konsensus mengenai tarif yang tertulis secara resmi. Apa yang sedang diklaim oleh pencipta sekarang ini adalah sebetulnya sistem yang tengah berlaku berdasarkan undang-undang. Ya, sistem yang kita lakukan ini adalah sebetulnya mengikuti kepada apa yang diberlakukan juga secara internasional, ya, dari konvensi-konvensi, ya, lalu kemudian kita ratifikasi di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta ini udah paling komprehensif sebetulnya, sudah mengatur semuanya. Apalagi kalau kita lihat penjelasan, tujuannya adalah untuk menjaga keberlangsungan ekosistem, untuk keberlangsungan dari kreativitas makro. Ya, jadi kita tidak lagi hanya melihat dari aspek keadilan dan kepastian hukum, tapi juga kemanfaatan. Karena apa? Yang dikejar adalah gimana caranya supaya pencipta, pelaku pertunjukan, produser, dan juga pengguna itu bisa berjalan bersama-sama, saling menjaga ekosistem supaya bergerak baik, ya, bisnisnya juga jalan, tapi semua haknya terlindungi. Sebenarnya sudah lama nih saya mempertanyakan ke LMK bahwa setiap konser lagu saya ini kok nggak ada royaltinya gitu, nol terus. Dan mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan itu. Makanya saya berlakukan direct licensing untuk lagu-lagu saya yang dibawakan oleh artis-artis penyanyi yang lagu saya ada menciptakan hitsnya di situ. Lantas benarkah presentase royalti yang didapat para pencipta lagu terbilang cukup besar dibanding luar negeri? Namun,
Pendapatan itu dinilai masih terlalu sedikit hingga memantik polemik. Apa langkah Manji selaku komposer lagu melihat kinerja LMKN saat ini? Benarkah lembaga itu sudah menjadi wadah bagi para musisi, khususnya para pencipta lagu, dalam mendapatkan hak royalti? Jadi sistem itu kan memang pencipta lagu harusnya mendapatkan bagian dari pertunjukan. Dan besarnya juga nggak sebesar penyanyi, jauh banget. Karena memang perhitungannya itu cuma 10% dari fee artis dibagi jumlah lagu. Jadi kalau misalnya artisnya 100 juta, satu lagu itu cuma 1 juta. Kalau misal diciptain berdua, jadi satu orang dapatnya 500 ribu. Itu mekanisme yang mau kita ajukan, yang kita ajukan dari Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Nah, jadi harusnya jadi penyelenggara acara itu kan ada sponsor, ada apa, itu membayarkan kepada lembaga manajemen kolektif. Itu hukum yang berlaku, hukum positifnya. Cuma lembaga manajemen kolektifnya juga entah gimana nggak mengkolek itu, gitu. Rangkaian, ujungnya adalah sebenarnya ini kinerja lembaga manajemen kolektifnya yang harus dipertanyakan, gitu. Kenapa mereka tidak mendisiplinkan, gitu. Kalau misalnya mereka bilang IO-nya atau penyelenggaranya nggak mau bayar, ya harusnya kalian bisa bertindak, gitu. Apa yang kita inginkan secara ideal oleh undang-undang, gitu ya, ekspektasi dari perundangan juga dengan apa yang terjadi di lapangan, memang masih banyak kekurangan. Dan itu tujuan kita justru memperbaiki. Nah, harapannya kita adalah kenapa nggak kita nih semuanya, semua elemen stakeholders yang ada di industri musik ini, pencipta, penyanyi, ya, lalu kemudian produser dan juga user, kita sama-sama duduk gitu. Gimana caranya? Gitu. Supaya apa? Supaya bekerja sama supaya ekonomi berjalan gitu. Kita justru bareng, kita lihat nih, oh masalahnya apa? Ya, banyak yang belum bayar, gitu. Banyak yang belum patuh, gimana? Jangan kita malah yang perang-perangan di dalam. Ya sebenarnya harus ada yang dilurusin ya dari banyak hal yang terjadi di industri musik belakangan ini gitu. Jadi kayak misalnya gue bilang gue nggak dapat royalty performing rights dari Berpisah Itu Mudah. Terutama sebenarnya yang lagi dibicarakan adalah live performance. Jadi dari panggung. Jadi ketika lagu itu dibawain sama siapapun, itu gue nggak dapat haknya, hak ekonomi sebagai pencipta lagunya. Jadi kan gue nyiptain lagu itu sama Yura Yunita, gitu. Ini kita bicara bukan Yura ya, maksudnya ini ada kan Anji juga sebagai penulis di situ juga. Anji tidak mendapatkan bagian atau hak ekonominya dari pertunjukan, dari panggung, ya dari panggungnya Rizky Febian atau dari siapapun. Jadi sebenarnya ini bukan menyasar ke Rizky Febian ya, tapi kepada sistem yang membuat gue sebagai pencipta lagu itu tidak mendapatkan hak ekonomi. Pemirsa, momen kirap pengantin yang harusnya berlangsung romantis namun tidak bagi pasangan pengantin asal Rangkas Bitung, Banten. Pasalnya kirap pengantin pasangan ini justru berakhir ambyar lantaran wajah pengantin pria penuh dengan konfeti. Ya, dalam video yang beredar di jagat maya memperlihatkan momen kirap pasangan pengantin yang disambut keluarga dekat ketika menuju pelaminan. Sayangnya keluarga meledakkan konfeti dan walhasil konfetinya menempel di wajah pengantin. Kejadian tersebut sontak membuat keluarga dan tamu undangan tertawa. Meski wajah penuh konfeti namun pengantin pria tak marah. Sebaliknya justru ikut tertawa. Pengantin wanita pun hanya tertawa sambil membersihkan muka suaminya.
Unggahan momen kirap pengantin yang berujung ambyar ini sudah ditonton 5,5 juta viewers dan menuai berbagai komentar lucu. Lantas apa kata sederet selebriti terkait kejadian lucu tersebut? Guys, ini ada berita viral lagi guys. Pengantin gagal dikirap itu diiring-iring ya, dibawa kemana-mana gitu. Gara-gara tahu nggak guys? Kena konfeti kayak yang semprotan kayak tahun baru tuh, dor, nempel di muka. Agak ape-ape ya, biar meriah. Acaranya udah meriah, mukanya makin meriah gara-gara konfeti. Sebelum itu makanya diberesin dulu. Yang konfeti juga jangan kayak ada dendam kusumat. Masa nih ya nembaknya bukan ke atas malah nembak ke pengantin prianya. Ya jangan ya. Itu kocak sih sumpah. Sementara itu, banjir rupanya bukan menjadi penghalang untuk melangsungkan pesta pernikahan, seperti yang dilakukan oleh pasangan Huzil Asbari dan Windy Octavia asal Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Jambi, yang memilih tetap melangsungkan pernikahan meski tempat pernikahan mereka dilanda banjir. Ya, banjir yang melanda lokasi hajatan kedua mempelai ini terjadi akibat luapan sungai Batanghari dan air limpahan hulu sungai yang terjadi sudah hampir 1 pekan ini. Kalau jadi pengantin, jadi keluarga mempelai juga ya tetap harus, ya namanya musibah nggak ada yang tahu kan ya, namanya musibah juga kayak kita nggak ada yang tahu, nggak mungkin tempat itu yang mau, nggak mungkin juga orang-orang yang datang ke situ yang mau. Aduh, kasihan gitu ngeliatin kan ya. Tapi kalau ditanya pengantinnya mungkin ya udahlah bawa seru aja gitu kan. Itu kalau saya sih aduh kasihan itu kan hari besarnya mereka ya gitu. Berarti kan keadaan segitu itu banjir kan, itu dari banjir gitu. Wah. Sedih banget ya sebenarnya ngelihat acara resepsi pernikahan yang datangnya cuma sekali seumur hidup ya, malah kena banjir gitu. Tapi walaupun begitu saya tetap mendoakan semoga kedua mempelai bahagia, sakinah mawaddah warohmah, langgeng selamanya. Pokoknya turut prihatin sih, tapi nggak apa-apa, tetap bahagia aja ya. Namun meski harus menggelar pesta pernikahan dalam kondisi banjir, namun tak mempengaruhi antusias para tamu yang datang. Apalagi rencana pernikahan pasangan ini memang sudah direncanakan sejak lama. Dia berharap aduh cepet surut. Paling gue yakin 100% dia sambil pasrah sambil ikhlas. Mungkin dia berdoa cepet surut karena biar tamu mau naik lagi, mau nyalamin lagi, tamu mau mendekat, mau ya gitu lah. Momen resepsi pernikahan pasangan ini pun tetap berlangsung meriah meski debit air di lokasi terus naik. Lantas apa kata sederet selebriti terkait menggelar pesta pernikahan di tengah banjir? Buat apa? Buat pengantin? Buat pemerintahnya yang ngurus kota kenapa bisa banjir? Kenapa jadi pengantin itu kesian. Pemerintahnya itu orang lagi kawinan bisa banjir daerah situ gitu Pak. Ya semoga mereka tetap berlapang dada dan yang datang juga ya tetap maksudnya ngerti keadaan.
Di tempat berbeda, Eli Sugigi tengah bersiap-siap melepas putrinya Ulfi yang baru saja dilamar oleh Rido kekasihnya yang berprofesi sebagai anggota TNI. Beberapa waktu lalu, Ulfi baru saja bertunangan dengan Rido di kediaman kekasihnya di Lampung. Lantas benarkah Ulfi dan Rido akan menikah di tahun ini? Pribadi, tunangan, itu dia gini, tadinya kan Ridonya WA, Tante, aku mau kasih cincin Ulfi ya, tanda ikat. Tapi dia bilang Ulfi untuk surprise, nanti Ulfi di rumah, aku lagi di luar katanya. Oh iya nggak apa-apa gitu, jangan bilang Ulfi ya, iya. Terus pas Ulfi dikasih, mama aku kasih cincin, ya udah tandanya Ulfi udah diikat sama Rido gitu kan, ikat pribadi. Berarti Rido tandanya serius gitu kan ya. Ya, sebagai ibu, Eli bahagia jika putrinya akhirnya bisa mendapatkan pendamping hidup yang baik. Eli merasa beban di hatinya hilang saat mengetahui Ulfi akan segera dipinang oleh Rido. Apalagi keduanya sudah 2 tahun ini menjalin asmara. Lantas benarkah Eli tak masalah terkait perbedaan usia antara Ulfi dan Rido? Ini, tahun ini lamaran dulu. Maunya aku sih tahun ini itu maksudnya kalau mau menikah aja dulu, rame-rame nanti. Tapi kan namanya TNI kan pasti pestanya pasti ada pedang pora gitu kan ya. Pasti ada, dan makanya kata Rido kenapa nggak tahun ini aja gue gituin. Biar mamanya terbebas, bukan terbebas dalam ngurus anak, terbebas itu dalam hal bukan biaya juga ya, bukan ya. Lega lah anak perawannya sudah punya, ada yang punya. Kita nggak takut-takut lagi, takut anak yang bikin malu orang tua. Anak menghindari dari isu-isu yang namanya zina lah apalah, aku tuh nggak mau gitu. Pilihan anak aku tidak mau ngelarang begitu dia, tapi aku lihat dulu dong dari keluarganya, dari dia punya kerjaan nggak, karena kan Ulfi seorang bukan yang orang kaya, jadi bukan aku pilih harta, bukan pilih apa. Pas lihat Ulfi masih berondong juga. Tuan Ulfi 3 tahun. Iya, kata Ulfi jawabnya apa? Kan mamanya juga sukanya berondong, jadi Ulfi ikutin lagi itu. Akan segera memiliki menantu seorang anggota TNI tentu saja membuat Eli bangga. Sebelum melanjut ke jenjang pernikahan, Ulfi rupanya sempat curhat kepada Eli terkait pekerjaan calon suaminya yang selalu berpindah tugas. Ulfi kabarnya tak mau ditinggal lama jika Rido harus dinas. 2 kali lebaran, 2 tahun berarti, 2 tahun. Kataku jangan lama-lama, anak perempuan, nanti keburu jadi perawan tua Ulfi. Dan jangan suka marah-marah. Ya kan Ulfi pilihan Ulfi itu TNI, karena suka berlayar kan. Kalau berlayar nanti kan tinggal 3 bulan, berapa bulan. Itu punya harus ada percaya gitu kan ya. Karena kan susah sih ya kalau anak masih muda gitu. Ya bisa nggak mau punya kenalan katanya biar Rido di kerjanya di Jakarta atau menetap di satu kota gitu kan ya. Nyangka sih, nggak nyangka karena kan namanya jodoh, takdir ya udah. Ridonya sayang banget sama Ulfi. Sering WA aku, tante jaga Ulfi kalau yang ngambek, Ridonya WA aku gitu kan. Eli bersyukur dan tak menyangka jika putrinya mendapat calon pasangan seorang anggota TNI. Pasalnya, keluarga Rido bisa menerima kondisi Eli yang perjalanan rumah tangganya tak semulus pasangan lain. Apalagi jejak Eli yang sudah menikah 5 kali sempat membuat Eli takut jika Rido dan keluarganya tak bisa menerima dirinya. Lantas benarkah Hari Raya Idul Fitri ini, Eli akan bertemu dengan keluarga besar Rido? Wejangan apa yang diberikan Eli untuk Ulfi sebelum anaknya menikah? Mungkin sama temen-temennya katanya, cielah mantunya Eli Sugigi kata gitu. Gitu. Sebut Erika sama temen-temennya. Pernah bilang itu kan ada yang pernah juga ketemu aku pas lagi bazar Kapolri ya di JCC. Itu kan Rido satu letting sama anak aku. Ada yang bilang ibu dari angkatan laut itu Panglima. Itu Rido kan satu angkatan sama aku. Waduh, ketahuan aku kelakuan emaknya aku gitu kan. Gua kan kalau di luar suka genit-genit. Gua kan suka lincah, joget-joget, nyanyi-nyanyi gitu kan. Ya jangan kaget nanti kalau misalkan juga ada gosip. Semoga nggak ada gosip jelek sih ya tentang aku. Aku nikah 5 kali, jangan Ulfi juga nggak bakal ikutin aku juga, nggak bakal seperti itu. Semua kan dari pihak, kalau bercerai atau tidak kan dari kedua belah pihak yang saling sayang, saling cinta gitu. Ya, makanya Rido jangan sampai Ulfi jagain Ulfi lah gitu aja. Wejangan Ulfi gini, Ulfi
jangan bikin malu orang tua. Walaupun mama bikin malu Ulfi terus berapa kali, tapi ini mama minta jangan bikin malu orang tua, jaga diri karena perempuan, jangan bikin malu orang tua, udah itu aja kayaknya. Lebaran kesini dia kayaknya, Lebaran ada pertemuan kayaknya gitu. Ya, Eli bahkan sudah memiliki konsep pernikahan untuk putrinya. Kabarnya, Eli ingin jika pernikahan Ulfi dan Ridho mengusung adat Lampung dan Jawa serta Betawi. Pasti konsepnya Ulfi senangnya kayak sih aku antara Jawa ya, Jawa dan Jakarta. Karena kan aku orang Jawa Jakarta. Ridho juga orang Jawa dan Lampung. Bingung aku di sini. Pedang pora itu pasti ada. Kayaknya saat pedang pora itu setelah menikah ya. Setelah menikah, maksudnya menikahnya mungkin kita pakai adat Jawa gitu kan, Jawa. Tapi nanti kalau enggak pas rame-ramenya adat Lampung. Jadi mama, kan aku bukan public figure kayak mama. Aku ada endorse gak? Mana gitu. Tenang aja, sebagai orang tua teman yang dicari apalagi untuk anak. Pasti aku cariin lah untuk make upnya, untuk souvenir, dekorasi. Pasti mama minta tolong teman mama untuk endorse yang mau masuk. Jadi di situ kan pasti adalah sponsor. Jadi pasti mama cariin kok. Inilah detik-detik ketika dua pemuda tak dikenal mengenakan hoodie tengah menunggu seorang siswi SMP di depan sebuah minimarket untuk kemudian dibawanya melalui roda 2. Dalam video tersebut, tampak dua pemuda ini membonceng gadis berusia 15 tahun itu di bagian tengah lalu tancap gas. Belakangan video itu viral setelah diketahui jika sudah 3 hari gadis itu tak pulang ke rumah. Korban berinisial N ini belakangan diketahui merupakan warga desa Penggalang, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten. Sejak kasus menghilangnya N, kedua orang tuanya langsung melaporkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Serang. Pulang dari sekolahan nggak langsung pulang ke rumah, langsung lewat belakang ketemu si pelaku di Bumi Jaya. Setelah bercanda langsung lalu dibawa sama motor si pelaku, membawa dengan motor. Hingga kemarin, pihak kepolisian masih terus menyelidiki kasus hilangnya siswi SMP ini. Berbekal rekaman CCTV, kabarnya identitas dua pemuda ini sudah diketahui. Sementara si gadis memiliki ciri kulit sawo matang dan tinggi 155 cm ini. Kuat diduga gadis ini dibawa kabur oleh dua orang pemuda kenalannya di sosial media. Cowoknya mungkin kenalan dari medsos atau nggak tahu dari mana. Intinya si pelaku ini moga-moga cepat ditangani sama pihak yang berwajib dan anak saya secepatnya pulang. Dari keterangan orang tuanya, N tak kunjung pulang usai sekolah pukul 1 siang. Berbagai cara sudah dilakukan untuk mencari anak keduanya ini, namun hasilnya nihil. Sebelum kejadian sebenarnya, teman sekolah putrinya sempat memberitahu kalau anaknya baru saja bertemu dua orang pemuda di salah satu minimarket. Tapi sayang, saat orang tuanya menyusul, putri kesayangannya itu sudah tidak ada di lokasi. Sama keluarga
Kemana-mana nggak pernah ada masalah. Ataupun umpamanya dimarahin enggak sempat izin dulu enggak sempat izin dulu. Jadi pulang dari Al-Hadi itu nggak pulang ke rumah. Orang tua korban berharap anaknya diketemukan dengan kondisi selamat dan meminta kepada pihak kepolisian untuk segera menangkap 2 orang pelaku yang tak dikenalnya. Sementara nada keprihatinan atas kejadian ini juga disuarakan kalangan selebriti. Mereka mewanti-wanti agar anak-anak di bawah umur untuk tak dibebaskan berkenalan di media sosial. Pasalnya ada banyak modus yang terjadi justru lewat bujuk rayu melalui media sosial. Harapan saya sama pihak berwajib kepolisian mohon cepat diurus, secepatnya ketemu anak saya dan saya serahkan sama pihak yang berwajib semuanya. Gimana ya anak sekarang itu nggak bisa diketatin terlalu ketat gitu, juga nggak bisa terlalu di-loss. Jadi memang gimana kita orang tuanya yang bonding setiap harinya aja sama anak kita gitu. Jadi memang tiap hari harus diperhatiin, tiap hari harus ditanya, tiap hari harus memang ditanya teman-temannya tuh gimana, siapa aja, orang tuanya siapa, teman-temannya tuh bisa kita hubungin. Ya kayak begini kan bingung kan, temannya siapa gitu kan, kita nggak tahu, kita harus hubungin kemana, kita nyari kemana. Sementara di Serang, ramai kasus hilangnya seorang gadis yang diduga dibawa 2 pemuda yang dikenalnya melalui media sosial di jagat maya. Juga tengah ramai pasangan kekasih yang batal menikah meski sudah tunangan. Yang mengejutkan, sang pengantin wanita terpaksa membatalkan pernikahannya lantaran ia tahu tunangannya diam-diam telah memesan pekerja seks komersial melalui aplikasi kencan. Yang mengejutkan, rupanya kejadian itu bukan sekali saja dipergoki kekasihnya, tapi justru sudah 2 kali. Kisah terkuaknya pasangan batal menikah meski sudah tunangan ini viral setelah dibagikan calon pengantin wanitanya berinisial IR. Gadis cantik berasal dari Sumedang, Jawa Barat. Postingannya banyak dihujani komentar di akun TikTok meski kejadiannya sudah berlangsung sejak 2023. Lantas bagaimana selebriti menilai kasus batal nikah meski sudah tunangan ini? Benarkah sikap membatalkan nikah si gadis tepat? Aku akan melakukan hal yang sama ketika saya ada di posisi sang wanita. Saya akan merasakan kekecewaan yang sangat mendalam dan juga mikir 2-3 kali lagi dan mikir jauh-jauh untuk melanjutkan jenjang pernikahan. Bersyukur karena Allah sudah menunjukkan siapa sebenarnya calon suami Anda. Berarti kalau dia sudah berhubungan yang haram, ya dalam tanda kutip berzina, selingkuh dengan PSK atau perempuan yang tidak baik, berarti Allah sudah menunjukkan bahwa dia adalah laki-laki yang tidak baik, calon suami yang tidak pantas untuk Anda. Ya, sebelum terlanjur lebih baik tahu tabiat buruk pasangan sejak awal. Barangkali itu pula yang tak terpikirkan Irish Bella. Gadis pesinetron yang dipersunting aktor Amar Zoni pada 28 April 2019 lalu itu jelas tak pernah menduga jika bahteranya kini harus koyak lantaran kebiasaan suaminya yang beberapa kali terjerembab dalam lubang hitam narkoba. Setelah 2 kali tertangkap polisi karena kasus serupa, Iris seolah hakul yakin ingin berpisah dengan Amar. Poin-poin alasan dalam secari gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat yang dilayangkannya seolah sudah cukup. Apalagi Amar sudah 2 kali terjerembab pasca tinggal satu atap dengan Iris. Dalam dalil gugatan kan 2020 ya, ada terjadi percecokan terus-menerus antara Iris dengan Amar. Nah, kami kan udah bantah juga dengan menghadirkan tadi alat bukti visual tahun 2002. Di situ kan jelas Iris sendiri mengakui tidak pernah mereka harmonis, kemudian mereka juga tidak pernah percecokan. Sementara Amar tampaknya masih ingin mempertaruhkan bahteranya lewat juru belanya pada sidang lanjutan kemarin di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Kubu Amar berusaha mematahkan alasan gugatan cerai Ibel, demikian wanita blasteran ini karib disapa. Tapi sayang, alih-alih bisa mematahkan alasan gugatan cerai Ibel, pihak Amar justru gagal menghadirkan saksi di pengadilan hingga sidang ditunda.
Persidangan sekarang ini kan agenda pembuktian dari tergugat. Pembuktian itu kan ada dua, pembuktian tertulis dan pembuktian saksi. Hari ini mereka tidak mengajukan saksi-saksi ya, harusnya memang saksi. Terus kemudian majelis masih memberi kesempatan satu kali lagi yang terakhir untuk mengajukan pembuktian ya berupa saksi. Jadi mereka menjanjikan sih saksinya untuk dihadirkan pekan depan itu pada sidang selanjutnya. Jadi untuk saksi tadi memang kita belum bisa menghadirkan saksi. Satu kan ya Amar kan posisinya ditahan, tentu nggak sebebas Iris ya. Sebelumnya, lewat berbagai pernyataan media, pengacara Amar Kuku berdalih jika Amar tak pernah menyimpan miras. Sementara kubu Ibel berdalih, putusan pengadilan ihwal kasus narkoba suaminya di kepolisian sudah cukup bukti secara kompilasi hukum Islam bagi seorang istri menggugat suaminya karena kecanduan madat. Menurut ADRT itu kan bahwa Amar kan sering minum bir. Nah, itu kan dianggap minuman keras. Nah, setelah kami ketemu Amar yang biasa diminumnya itu kan dikasih contohnya ini. Nah, kita hadirkan tadi menjadi alat bukti bahwa hadirkan kan 0%. Jadi bukanlah minuman keras. Nah, itu kami bantah dengan alat bukti ini. Meski Amar berjanji akan memperbaiki dan masih ingin bersama, tampaknya keinginan itu akan sia-sia. Ibel jelas tak ingin hidupnya terus dibayangi suami yang menjadi imam di rumahnya, tapi punya perangah buruk kecanduan narkoba. Sebaliknya, sejak berhijrah, Ibel justru mengidamkan bahteranya dipimpin oleh imam yang istiqomah menuju rumah tangga sakinah, mawadah, warohmah sesuai tuntunan Nabi Muhammad. Ya, alasan Ibel masuk akal, apalagi seorang nahkoda bahtera jelas tak akan stabil mengayuh jalan hidup mengemban tugas mewujudkan mimpi dan cita-cita jika pikirannya terkontaminasi zat adiktif. Lantas sudah mentokah langkah kubu Amar untuk mempertahankan Ibel? Alasan dia sih karena ya nggak tahu ya, intinya sih mereka nggak menyebutkan alasan secara pasti ya, tetapi memang ingin mempertahankan rumah tangganya itu kecilannya. Dia tetap mempertahankan dan bilang ke kami lakukan upaya hukum semampunya. Ya biasalah dalam setiap perkara itu kan apalagi perkara perceraian ya, pihak-pihak biasanya berdiri dengan prinsip masing-masing ya. Karena kami adalah penggugat ya, kami tetap pada gugatan ya, ingin tetap melanjutkan proses perceraian ini. Nah, Ibel sendiri memang berusaha untuk meninggalkan jejak masa lalu bahtera yang kelam bersama Amar. Ia kini mulai fokus memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anaknya. Bahkan keputusannya berpisah dari Amar sudah dipikirkannya secara matang sejak suaminya pertama kali masuk BUI. Ibel kini mulai sibuk membangun usaha, seraya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anaknya. Ibel menghadapi persidangan kemarin Ibel. Ibel doanya ya. Ibel ingin memasuk misi maaf kejepit. Ibel doanya buat. Saya pikir Irish Bella adalah wanita yang sangat kuat, yang sangat tegar. Dengan kejadian seperti ini dia tidak sama sekali gentar. Amar boleh saja berusaha merajut kembali puing impian, meski hanya bermodalkan segudang janji yang pernah dikhianatinya untuk tidak kembali ke lembah hitam narkoba. Tapi Ibel juga punya hak menolak tawaran manis Amar untuk memberi kesempatan kembali. Ibel barangkali sudah lelah atau ingin memberi pelajaran berharga pada Amar. Jika narkoba berakibat fatal, merusak semuanya yang sudah dibangun, termasuk keluarga, lantas akankah Amar pasrah pada semua keputusan dan akan tetap bangkit, membuktikan diri sebagai lelaki yang mampu bangkit dari keterpurukan, atau sebaliknya malah kian terseok? Nah, kalau nggak diterima, ya kan ada upaya hukum yang masih bisa dilakukan. Tapi kalau terima sama dia, ya berarti kan ada lagi proses yang akan dilakukan, ya pembacaan ikrar kan gitu. Jadi kalau dikatakan cerai atau tidak ada segala macamnya, tentu saya harus berusaha. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat Amar.
mungkin mahal juga buat Amar. Seharusnya dia nggak ngulangin lagi, tapi dia tetap ngulangin. Sementara Amar harus menunggu putusan Pengadilan Agama Depok tentang status bahteranya dengan Ibel sambil menjalani kasus narkoba yang kini kembali harus dilaluinya. Pesinetron Rebecca Klopper belum sepenuhnya bebas dari kasus ITE dan pencemaran nama baik yang dilaporkannya menyusul video syur yang beredar mirip dengan dirinya. Setelah melalui serangkaian sidang, pihak JPU akhirnya menjerat terdakwa berinisial BF, penyebar video dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda 1 miliar. Namun terdakwa protes dan menolak. Kemarin sidang dengan agenda pembelaan atau pledoi pun dihelat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bang Bayu, mungkin gimana tadi pledoinya, Bang? Menyampaikan sendiri, Bang? Ya. Isinya apa, Bang? Boleh tahu. Soal apa aja, Bang? Sedikit aja pembelaannya, Pak, tadi, Bang. BF ngasih tahu kepada saya bahwasanya beliau akan untuk disampaikan, biar nanti beliau menyampaikan sendiri, seperti itu. Video asusila mirip Rebecca sendiri diduga diperjualbelikan secara online oleh terdakwa. Bahkan beberapa video mirip Rebecca itu diduga dicicil tersangka untuk kepentingan komersil. Sejak kasus tersebarnya video asusila mirip dirinya, karir pesinetron muda blasteran ini hancur. Bukan saja karirnya, tapi kisah cintanya dengan Fadly Faisal yang kabarnya sudah berakhir. Lantas akankah setelah kejadian ini, tak akan lagi ada kasus video asusila yang meremukan marwah dan karir selebriti? Pasti menyesal ya. Tadi juga saya melihat baju penyesalannya ya. Tapi karena namanya kebutuhan ya, jadi dia berpikir ya udahlah, mungkin nggak ada masalah. Saat Rebecca masih harus menunggu keputusan majelis hakim, buntut dari penangkapan pedangdut Saipul Jamil di jalanan sekitar Daan Mogot, Jakarta Barat belakangan viral hingga menuai kontroversi dari kalangan selebriti. Terutama proses penangkapan polisi terhadap terduga kasus narkoba. Bahkan presenter dan YouTuber Deddy Corbuzier sempat buka suara mengkritik model penangkapan yang dianggap berlebihan. Usai proses penangkapan Saipul Jamil banyak dipersoalkan publik, pihak Polres Jakarta Barat pun akhirnya memeriksa petugas Satreskrim Polsek Tambora yang kala itu bertugas menangkap Saipul Jamil. Rabu lalu setelah diperiksa pihak Propam, kabarnya petugas itu dinonaktifkan atau diberi sanksi dibebas tugaskan. Sementara di depan Deddy Corbuzier, Bang Ipul demikian ia karib disapa sempat menceritakan bagaimana proses penangkapan hingga ia harus mendekam di balik jeruji besi selama 3 hari. Gitu loh. Terus sempet juga sih dia ngasih lihat lencana. Ya lencana di sama pistol. Sama pistol. Iya. Soalnya gue dengar ada kata-kata gue tembak loh. Ada yang kata-kata begitu. Betul. Itu kan udah pengancaman gue tembak loh. Bener itu ada ya? Betul. Oke. Nah terus pada saat itu berarti lu pikir itu rampok? Rampok. Makanya nggak mungkin lah polisi begitu kan? Nggak, gue lagi mikir gini. Itu kan konteksnya adalah narkoba, bener ya? Betul. Kalau misalnya mau nangkap narkoba pakai baju polisi aja, stop mobilnya, pura-pura mau nilang. Itu kan. Selesai gitu kan? Selesai. Makanya saya bingung. Atau di rumah samperin polisi berapa orang kan kebanyakan gitu tuh. Betul. Ini di jalanan. Di jalanan. Itu yang sebelum diseret itu, saya tuh nyamperin Pak TNI minta tolong. Terus? Saya bilang, Pak tolong Pak. Ini begal Pak. Saya bilang, ini bukan polisi Pak, tolongin saya Pak. Tapi Pak TNI-nya nggak bisa buat apa-apa. Karena banyak pada saat itu. Iya banyak gitu. Dan saya pun di otak saya tuh nggak berani mikir mau telepon saudara. Ya udah blank lo tuh ya. Udah ngeblank, bener-bener ya mungkin begal itu minta apa sih? Paling harta benda kan? Ya handphone iya, diambil. Makanya gitu ya. Baru pegangin ya. Gue pegangin handphone terus. Otak lu itu. Iya orang begal, orang baru beli tuh handphone. Itu loh, jadi bener-bener. Meski tak terbukti menggunakan narkoba, Ipul sudah diperlakukan tak manusiawi dan dibui 3 hari. Lantas akankah Saipul Jamil berencana menuntut balik institusi polisi? Itu loh, jadi benar-benar yang ada di otak saya ini kayaknya orang yang menyamar mengatasnamakan polisi. Lu bukannya minta orang-orang tolong videoin ya? Enggak, jadi gini, tolong gue Saipul Jamil, ya maksudnya minta tolong videoin juga, jadi takutnya saya tuh dibunuh. Iya benar. Jadi ada rekam jejak. Itu sih ya jujur aja, kalau gue jadi lu gue pikir dibunuh itu. Itu. Udah kayak mau diculik gue soalnya. Beneran. Apa ya, capek nuntut-nuntut begitu Om. Pelan-pelan Pak, ayo pelan-pelan.
Pak TNI tolong. Bang, ini bang. Pelan-pelan ya bang. Pak TNI. Pelan-pelan. Bukan polisi mereka Pak. Polisi Pak. Iya kan? Enggak, awas. Pak, tolong Pak bawa kantor polisi Pak. Pak. Pak, taruh kantor polisi Pak.